materi yang pertama yaitu mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas audit. Berdasarkan General Standards in Government Auditing and Standards with Ethical Significance, bahwa karena tugas dan tanggung jawab lembaga audit tertinggi adalah penting untuk konsep akuntabilitas publik, lembaga audit harus berlaku untuk memenuhi metodologi audit dan praktik dengan kualitas terbaik. Tugas merumuskan prosedur untuk mengamankan pelaksanaan yang efektif dari tanggung jawab untuk laporan audit, tidak terganggu oleh kurangnya kepatuhan terhadap standar oleh personil atau ahli dari luar, prosedur perencanaan, metodologi, dan pengawasan. Kinerja dan penerapan keterampilan teknis harus berkualitas sesuai dengan kompleksitas audit tertentu. Auditor harus waspada untuk situasi, kelemahan pengendalian, kekurangan dalam pencatatan, kesalahan dan transaksi yang tidak bisa atau hasil yang bisa menjadi indikasi penipuan, pengeluaran yang tidak benar atau melanggar hukum, operasi tidak sah, pemborosan, inefisiensi, atau kurangnya kejujuran. Sebagai contoh di Indonesia, standar pengendalian mutu atau kualitas kantor akuntan publik memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi meliputi yang pertama independensi, yaitu dengan meyakinkan semua personel pada tingkat organisasi harus dapat mempertahankan independensinya. Lalu yang kedua, penugasan personel, yaitu dengan meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk melakukan perikatan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu konsultasi, meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan, dan wewenang yang memadai. Lalu yang keempat, supervisi, yaitu dengan meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh kantor akuntan publik. Unsur-unsur pengendalian mutu yang selanjutnya yaitu pekerjaan atau hiring, meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten. Yang selanjutnya yaitu pengembangan profesional, meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai, sehingga kemungkinan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawabnya dan untuk kemajuan karir mereka di KAP nantinya. Selanjutnya yaitu promosi, meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Selanjutnya, penerimaan dan keberlanjutan klien, menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian. Dan yang terakhir yaitu inspeksi, meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai keberadaan dan peran komite audit. Komite audit sendiri merupakan komite yang dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris atau Dewan Direksi. Keberadaan komite audit di Indonesia dimulai sejak tahun 2001 untuk perusahaan terbuka di Indonesia melalui surat edaran Bapepom atau Badan Pengawas Pasar Modal yang berisi himbauan perlunya komite audit dimiliki oleh setiap emiten dan surat direksi BEJ atau Bursa Efek Jakarta mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki komite audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri. Komite audit harus mendukung tujuan organisasi, khususnya bagian akuntansi di dalam organisasi dengan mengkaji kelengkapan bukti dalam rangka memenuhi kebutuhan keandalan dan integritas dari bukti-bukti yang ada. Berikut adalah prinsip penerapan komite audit yang baik. Prinsip tersebut bersumber dari National Audit Office Online. Yang pertama yaitu peran komite audit. Komite audit harus mendukung dewan dan pimpinan bagian akuntansi dengan meninjau kelengkapan jaminan dalam memenuhi kebutuhan dewan dan pegawai bagian akuntansi, serta mengkaji keandalan dan integritas jaminan. Jadi, komite audit sendiri harus dapat memastikan setiap jaminan yang dibutuhkan oleh dewan harus terpenuhi.
Selain itu, komite audit juga mengkaji keandalan dan integritas jaminan sebelum diserahkan kepada Dewan. Yang kedua yaitu keanggotaan, independensi, objektivitas, dan pemahaman. Komite audit harus independen dan objektif. Di samping setiap anggota harus memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dan prioritas organisasi dan peran mereka sebagai anggota komite audit. Jadi keanggotaan komite audit sudah jelas. Komite audit harus tetap menjaga sikap independennya dimanapun berada. Komite audit juga harus objektif terkait tugas yang dijalankan. Komite audit harus paham betul mengenai peran mereka dalam menjadi komite audit. Prinsip selanjutnya yaitu keterampilan. Komite audit seharusnya memiliki campuran keterampilan yang tepat untuk memungkinkan melaksanakan fungsi secara keseluruhan. Jadi, memiliki keterampilan yang dianggap mampu dalam membantu organisasi untuk pemenuhan fungsi-fungsinya agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Lalu prinsip selanjutnya yaitu lingkup kerja. Lingkup kerja komite audit harus didefinisikan dalam ketentuan atas referensi dan mencakup semua kebutuhan jaminan dari Dewan dan pimpinan bagian akuntansi. Dalam hal ini, komite audit harus memiliki keterlibatan tertentu dengan pekerjaan audit internal, pekerjaan audit eksternal, dan isu-isu pelaporan keuangan. Prinsip yang terakhir yaitu komite audit harus dipastikan memiliki komunikasi yang efektif dengan Dewan, kepala audit internal, audit eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi komite audit memiliki peran yang penting, maka dari itu mekanisme komunikasi antar komite audit dengan berbagai pihak harus berjalan dengan baik untuk meningkatkan kinerja pengendalian perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran dari komite audit. Komite audit memiliki beberapa peran, diantaranya yaitu mendukung Dewan Audit. Nah, Dewan Audit memiliki banyak masalah. Salah satu tantangan mereka dan anggota mereka adalah mengetahui apakah mereka memperhatikan isu-isu yang tepat. Kemudian, jaminan pada aspek manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal berfungsi secara efektif dan sama pentingnya dengan aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki pelaksanaan audit. Perumusan kebutuhan jaminan adalah kunci untuk menentukan sumber daya yang perlu didedikasikan untuk pengiriman jaminan dalam organisasi. Pemberian jaminan kepada Dewan harus ditinjau oleh komite audit. Hal ini menambah nilai dan kegunaan jaminan dapat keyakinan meningkat keandalan mereka. Komite audit juga harus proaktif dalam jaminan pekerjaan jika mengidentifikasi risiko pemerintahan, signifikansi dan masalah pengendalian yang tidak menjadi sasaran review yang cukup, dan dalam mencari jaminan bahwa kelemahan yang diidentifikasi melalui ulasan yang telah dilakukan agar benar-benar diperbaiki. Peran yang tepat dari komite audit akan tergantung pada keadaan tertentu organisasi. Tujuan penyeluruhan dari komite audit adalah memberi masukan kepada Dewan agar senantiasa membuat keputusan yang relevan. Selanjutnya, peran dari komite audit memiliki kerangka acuan. Salah satunya, komite audit harus diberikan term of reference resmi oleh Dewan. Ini harus ditinjau secara teratur dan pada gilirannya harus mewajibkan komite audit secara teratur meninjau keefektifannya sendiri. Komite audit harus memiliki wewenang yang tepat untuk meminta setiap anggota organisasi, baik untuk menghadiri pertemuan komite audit atau memberikan informasi untuk membantu komite audit dalam memenuhi perannya menasihati Dewan. Komite audit akan memerlukan akses ke pendanaan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi perannya. Dana tersebut harus cukup untuk memenuhi remunerasi dan biaya kerja dari para anggotanya, menyediakan saran spesialisasi atau eksternal atau pendapat ketika diperlukan, dan jika disetujui dalam organisasi memberikan review eksternal terhadap efektif komite audit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dini, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalifah Dureza, NIM 72114182116, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Slide selanjutnya yaitu mengenai akun dan asersi dalam pengujian audit sektor publik. Akun yang pertama yaitu akun pendapatan. Tujuan audit dari akun pendapatan ini yaitu untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan organisasi, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, yang pertama ada pemeriksaan pendapatan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan dari siklus pendapatan ini. Antara lain yaitu volume transaksi yang selalu tinggi. Jadi, semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi pula risiko salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu masalah akuntansi yang berkembang. Akun yang kedua yaitu akun belanja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing divisi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdasar atas 5 kategori. Yang pertama yaitu siklus belanja organisasi sektor publik. Nah, siklus belanja ini biasanya dimulai dari permintaan pembelian dari masing-masing unit dalam organisasi sektor publik. Pembelanjaan ini bisa dilakukan secara kredit atau tunai. Akun-akun yang berkaitan antara lain yaitu kas, aktiva, utang, dan rekening-rekening lainnya yang berkaitan dengan pembelanjaan organisasi sektor publik. Yang kedua yaitu risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi adalah tinggi. Mengapa? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya volume transaksi yang terlalu tinggi dan pembelian yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan salah saji. Yang keempat, tingginya risiko bawaan siklus belanja menyebabkan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian siklus belanja. Jadi, organisasi sektor publik akan meningkatkan pengendalian internalnya dalam siklus belanja. Yang kelima yaitu pertimbangan manfaat biaya. Pengujian pengendalian tergantung pertimbangan dari manfaat dan biaya. Akun yang selanjutnya yaitu akun aset tetap. Tujuannya sendiri yaitu untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aset tetap perusahaan. Nah, mengapa audit atas aset tetap ini menjadi penting? Karena aset tetap memiliki porsi yang besar di dalam organisasi sektor publik. Selain itu, aset tetap sangat rawan terhadap terjadinya inefisiensi dan pencurian. Yang kedua yaitu akun jasa personalia. Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan karyawan, dan biaya ketenaga kerjaan lainnya yang merupakan komponen utama dalam setiap entitas atau organisasi sektor publik. Yang selanjutnya yaitu akun pembiayaan atau investasi. Nah, strategi audit terhadap akun pembiayaan atau investasi ini tergantung dengan frekuensi transaksi penanaman investasi. Nah, investasi ini biasanya bersifat jangka panjang dan frekuensinya sangat rendah. Nah, apabila frekuensinya rendah, maka auditor akan melakukan pendekatan pengujian substantif. Namun apabila frekuensinya sangat tinggi, maka auditor akan melakukan pendekatan pengujian pengendalian, yaitu dengan menilai pengendalian internal dari perusahaan atau organisasi sektor publik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu akun saldo kas. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Nah, audit atas saldo kas ini menjadi penting karena saldo kas merupakan akun kumulatif dari siklus-siklus yang lainnya. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai siklus audit sektor publik. Siklus yang pertama yaitu survei awal karakter industri bidang organisasi yang akan diaudit. Nah, sebelum melakukan proses audit, auditor perlu nih untuk mengetahui atau memiliki pengetahuan terkait dengan entitas yang nantinya akan diaudit. Yang kedua yaitu pembuatan program audit dan penerbitan surat tugas audit. Nah, program audit sendiri
biasanya berisi tujuan audit, prosedur audit, sumber-sumber bukti, dan deskripsi mengenai kesalahan atau error. Selanjutnya yaitu pelaksanaan audit sektor publik. Setelah mendapatkan surat tugas, maka auditor akan melaksanakan audit berdasarkan prosedur audit yang tadinya sudah dibuat. Selanjutnya yaitu pembuatan daftar temuan. Temuan-temuan yang ditemukan oleh auditor selama proses audit kemudian akan didaftarkan dan digunakan sebagai bukti dalam penyampaian pendapatnya. Ya, selanjutnya komunikasi mengenai temuan tadi dan penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Yang terakhir yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Nah, auditor akan memberikan rekomendasi dan melaporkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.